Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hepika Sapsari NIMK 7119105 dari kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membahas mengenai proses kehamilan dan juga proses menstruasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita bikin dulu media pembelajarannya, guys. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. 2 buah botol bekas berukuran besar dan juga berukuran kecil, 2 sedotan, benang, gunting, dan juga kertas. Nah, ini dia media pembelajaran yang kita buat tadi, guys. Ini dia media pembelajaran sistem reproduksi. Sebelum kita masuk ke proses menstruasi dan juga proses kehamilan, pertama-tama kita perkenalkan dulu bagian-bagiannya. Di bagian bawah botol atau di bagian tutup botol ini sebagai vagina, di bagian botol yang besar ini sebagai rahim, di bagian botol yang kecil ini sebagai ovarium, lalu sedotan sebagai tuba falopi, dan butiran kertas ini sebagai sel telur dan juga butiran kertas yang di bawah sebagai sel sperma. Nah, lalu bagaimana proses kehamilan itu terjadi? Proses kehamilan terjadi itu mula-mula karena adanya sel telur yang dihasilkan oleh ovarium, yang kemudian sel telur itu matang dan kemudian dilepaskan oleh ovarium atau yang biasa disebut dengan ovulasi, lalu ditangkap oleh tuba falopi. Biasanya, sel telur berada di tuba falopi selama kurang lebih 24 jam menunggu sel sperma untuk membuahinya. Lalu setelah itu, sel sperma masuk melalui vagina dan menuju ke tuba falopi untuk membuahi sel telur. Setelah sel sperma sampai ke tuba falopi, maka sel sperma akan membuahi sel telur atau yang biasa disebut dengan proses fertilisasi. Nah, setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berjalan menuju ke rahim dan membelah. Dan setelah itu zigot berubah menjadi janin. Maka ini disebut dengan proses kehamilan. Nah, lalu bagaimana dengan proses menstruasi? Proses menstruasi terjadi karena adanya sel telur di dalam tuba falopi yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Kemudian sel telur akan mati dan setelah sel telur mati, maka sel-sel yang ada di dalam dinding rahim akan luruh dan keluar melalui vagina. Dan ini dinamakan sebagai proses menstruasi. Seperti itu kurang lebih penjelasan dari saya mengenai proses kehamilan dan juga proses menstruasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.